Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang lagi di channel aku, Poppy Perika Kartini. Teman-teman, pandemi COVID-19 ini udah hampir mau memasuki 1 tahun aja ya. Semakin meresahkan saja, apalagi untuk ibu-ibu hamil. Buat ibu-ibu hamil pasti banyak kekhawatiran karena tidak seperti biasanya menghadapi persalinan agak berbeda ya di masa pandemi ini karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya itu harus menerapkan 3M, lalu di ruang persalinan juga tidak ada sistem besuk dan hanya boleh didampingi oleh 1 orang aja. Dan ada juga yang membuat para bumil was-was dan bertanya-tanya, apakah ibu hamil yang hendak melahirkan itu harus wajib melakukan rapid test atau tidak? Nah, saya akan membahasnya sekarang di video ini, tapi untuk bunda-bunda sebelumnya saya minta tolong untuk di-subscribe dulu. Persalinan di masa pandemi ini harus melakukan rapid test dahulu jika kita ingin bersalin. Jawabannya adalah ya. Kalau mengikuti prosedur dari Kemenkes, tentu saja diharuskan untuk para ibu hamil yang hendak melakukan persalinan itu diwajibkan minimal 2 minggu sebelum HPL itu rapid test dahulu. Itu menurut peraturan Kementerian Kesehatan di Indonesia kita ya, jika kita hendak melahirkan di rumah sakit. Tetapi apabila kita hendak melahirkan di bidan, biasanya ada yang ya, ada juga yang tidak. Nah, aku sendiri kemarin konsultasi dengan bidan aku karena aku kontrolnya di bidan dan insya Allah aku akan melahirkan di bidan juga. Aku juga konsultasi di bidan puskesmas. Katanya kalau untuk aku kasusnya karena aku tinggal di kabupaten di kampung gitu ya, jadi tidak diharuskan untuk melakukan rapid test. Yang penting kita itu menerapkan protokol kesehatan aja di lingkungan kita. Karena aku mau lahirannya di bidan, jadi bidan aku tidak mengharuskan aku untuk melakukan tes rapid. Tapi katanya kalau kita mau lahirannya itu di rumah sakit, pasti itu diharuskan untuk melakukan rapid test dulu. Berapa biayanya? Aku cari tahu di Google, katanya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa biaya rapid test sendiri itu berkisar antara 250.000 untuk di Pulau Jawa dan 275.000 untuk di luar Pulau Jawa. Itu mungkin akan berbeda di setiap fasilitas kesehatan yang akan kita lakukan rapid test tersebut. Nah, jika setelah melakukan rapid test dan hasilnya negatif, maka ibu hamil bisa melakukan persalinan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, jika hasilnya positif, maka ibu hamil harus menjalani persalinan di rumah sakit rujukan COVID-19. Apakah sesar atau bisa normal? Walaupun ibu hamil positif COVID-19, namun bisa menjalani lahiran dengan normal, bisa tetap menjalani lahiran dengan normal. Adapun ada keluhan tertentu, maka pasti akan dilakukan sesar. Jadi tidak semua yang COVID-19 positif itu katanya akan melahirkannya itu harus sesar. Tidak ya bun, kalau menurut prosedur pemerintah itu walaupun ibu hamilnya positif, maka bisa melahirkan dengan normal. Bagaimana jika kalau sudah mengalami kontraksi, udah mau lahiran nih, udah kontraksi, apakah tetap harus melakukan tes rapid terlebih dahulu? Kondisi gawat darurat ini itu diperbolehkan untuk tidak melakukan rapid test dahulu kalau kita ingin lahiran di rumah sakit ya. Kenapa ada berita yang memberitakan bahwa sampai ada kasus ibu hamil meninggal karena sedang hebat-hebatnya kontraksi, diharuskan rapid test dahulu. Nah, itu berbeda lagi lah kasusnya ya. Mungkin setiap fasilitas kesehatan memiliki aturannya masing-masing. Tapi kalau menurut aku
Jika bisa memang lebih baik kita menjalani tes rapid dahulu ya, untuk memastikan bahwa kita itu benar-benar apakah positif atau tidaknya. Tapi jika pun was-was gitu, khawatir, kita lahirannya di bidan aja ya bun. Itu rata-rata kalau di bidan nggak harus ada surat tes rapid yang kayak gitu, tapi tetap dengan menjalankan protokol kesehatan.